Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmadani Kusubaning Adi dari jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai pengembangan alat peraga fisika, khususnya pada materi gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah salah satu gerak melingkar yang memiliki kecepatan sudut konstan dan percepatan sudut sama dengan 0. Ada beberapa besaran yang teman-teman wajib ketahui dalam gerak melingkar. Yang pertama itu ada periode, frekuensi, kecepatan sudut, kecepatan linear, percepatan sudut, dan gaya sentripetal. Untuk mengetahui pengembangan alatnya, simak video ini sampai akhir ya. Jangan sampai ada yang kelewatan. Sebelum itu, boleh nih pencet dulu tombol like-nya. Dadah! Langsung aja ya kita masuk ke jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama ini memiliki judul Pengembangan Alat Peraga Fisika Materi Gerak Melingkar untuk Siswa Sekolah Menengah Atas. Nah, jurnal ini disusun oleh beberapa orang. Yang pertama itu ada Desi, yang kedua itu ada Destina, yang ketiga itu ada Raihanati. Dari alat peraga yang mereka buat, terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya itu sulit dirancang sehingga membuat siswa tidak dapat merancangnya. Kalau kelebihannya itu sendiri, memudahkan siswa untuk menentukan hubungan antara pengaruh panjang tali dan massa beban terhadap kecepatan sudut, kecepatan linear, beserta gaya sentripetal, teman-teman. Jurnal kedua. Nah, di jurnal yang kedua ini memiliki judul Pembuatan Alat Peraga Hubungan Roda-Roda pada Materi Gerak Melingkar Beraturan untuk Siswa Kelas 10. Jurnal ini disusun oleh Dwi Eta Darmawati. Dari alat yang ia buat, terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangan yang pertama, arah putar roda tidak dapat diubah-ubah. Kedua, jari-jari roda tidak dapat diubah-ubah. Ketiga, roda dipasang secara permanen. Tapi tenang aja teman-teman, dari alat ini juga ada kelebihannya. Karena secara keseluruhan, alat peraga ini sudah banyak digunakan untuk proses pembelajaran. Kita masuk ke jurnal yang ketiga ya teman-teman. Jurnal yang ketiga ini memiliki judul Penggunaan Alat Peraga Rotation Timer dan Roda Fleksibel untuk Meningkatkan Kemampuan Analisis Siswa. Nah, jurnal ini disusun oleh 3 orang. Yang pertama ada Fathia Alatas, yang kedua itu ada Diah Mulhayatiah, dan yang terakhir ada Ahmad Jahrudin. Nah, alat pertama yang kita bahas yaitu rotation timer. Dari rotation timer ini terdapat kekurangan dan kelebihan teman-teman. Kekurangannya itu, alat rotation timer ini terbuat dari triplek sehingga mudah rusak. Dan untuk penyimpanannya sendiri tidak boleh ditaruh di tempat yang lembab karena mudah lapuk. Nah, kalau kelebihannya ini, terdapat pendeteksi putaran sehingga siswa dapat mengetahui jumlah putarannya. Masih dengan jurnal yang sama ya teman-teman, hanya saja di sini kita membahas alat kedua yaitu roda fleksibel. Nah, di roda fleksibel juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya itu, alat ini diputar menggunakan tangan sehingga gaya yang diberikan dalam beberapa kali percobaan belum tentu sama. Nah, kelebihannya itu, alat ini terbuat dari bahan yang awet sehingga dapat bertahan lama. Gak kayak alat yang sebelumnya ya, terbuat dari bahan yang mudah rusak. Alat ini jauh lebih awet teman-teman. Jurnal keempat. Nah, jurnal keempat ini memiliki judul Pengembangan Alat Peraga Rotation Counter pada Konsep Gerak Melingkar Beraturan untuk Meningkatkan Kemampuan Menganalisis Siswa. Jurnal ini disusun oleh Fauzi Nurholi. Dari alat peraga yang ia buat, terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya itu, alat ini masuk ke dalam alat yang tidak memiliki perlindungan diri sehingga alat ini mudah rusak. Nah, untuk
skala ukur dan ketelitiannya masih kurang. Kalau kelebihannya, alat ini dapat menentukan periode dan frekuensi teman-teman. Kita masuk ke jurnal yang terakhir ya teman-teman, jurnal kelima. Nah, di jurnal yang kelima ini memiliki judul Pengembangan alat peraga rotating wheels pada materi gerak melingkar beraturan untuk siswa sekolah menengah atas. Jurnal ini disusun oleh Indriana Pamungkas. Nah, dari alat yang ia buat terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kekurangannya itu sendiri, siswa tidak dapat menentukan periode dan frekuensi pada alat peraga ini. Nah, kalau kelebihannya, alat ini sangat layak digunakan untuk menjelaskan materi gerak melingkar beraturan karena dapat menentukan kecepatan sudut, kecepatan linear dengan baik. Dan alat ini juga digunakan siswa untuk menghitung percepatan sentripetal alat peraga teman-teman. Kita masuk pada alat peraga versi saya, teman-teman. Di sini saya hanya sedikit menginovasi dari alat peraga sebelumnya yang telah dijelaskan pada jurnal kelima, di mana alat peraga tersebut memiliki kekurangan tidak dapat menentukan periode dan frekuensi. Nah, alat peraga versi saya ini dibuat agar dapat menentukan periode dan frekuensi juga teman-teman. Makanya terdapat perbedaan bentuk pada alat peraga versi saya dan versi sebelumnya. Alat peraga versi saya menghadap ke atas seperti kompor kurang lebih teman-teman. Nah, pada salah satu roda yang berputar akan saya tempelkan kawat yang nantinya akan melewati gerbang cahaya dan akan dicatat waktunya pada pencacah waktu sehingga dapat menentukan periode dan frekuensi teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.